wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ria Sugiyarti. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Apa penyebab dan peran orang tua mengenai kenakalan remaja? Masa remaja adalah masa di mana manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya. Ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Seorang manusia dikatakan remaja jika ia sudah menginjak usia 17 tahun. Bentuk kenakalan remaja pada umumnya banyak sekali. Di antaranya narkoba, free sex, tawuran, pergaulan bebas, dan lain-lain. Kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya. Mereka tidak bisa menahan terhadap hal baru yang masuk ke dalam jati dirinya, yang dapat menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena sosial yang tidak terbantahkan. Kita dapat melihat di berita-berita banyak remaja yang masih berusia di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam aksi pelanggaran norma, terutama dengan arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Pengaruh buruk yang mengaruh pada kenakalan remaja diprediksi akan semakin mudah mempengaruhi remaja. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini. Untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja. Menurut para ahli, terutama ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency, yaitu merupakan sebuah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrok, kenakalan remaja itu merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan-tindakan kriminal. Adapun penyebab kenakalan remaja bisa disebabkan oleh faktor, yaitu faktor dari remaja itu sendiri bisa disebut dengan faktor internal maupun faktor dari luar, yaitu faktor eksternal. Faktor internal diantaranya krisis identitas, kontrol diri yang lemah. Adapun faktor eksternal, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa juga memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak. Teman sebaya yang kurang baik, atau komunitas lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, juga dapat mempengaruhi faktor kenakalan remaja tersebut. Adapun cara mengatasi kenakalan remaja, diantaranya perlu kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun, walau sekecil apapun. Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti televisi, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Adapun beberapa bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan kenakalan remaja antara lain penyimpangan individu, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh perseorangan. Contohnya apa?
Contohnya menggunakan obat-obatan terlarang, minum-minuman beralkohol, serta pencurian. Penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh sekumpulan orang. Contohnya apa? Contohnya tawuran, kericuhan saat menonton bola atau konser, hingga geng motor dan balap liar. Selanjutnya, penyimpangan situasional, yaitu penyimpangan yang dilakukan karena terpengaruh kondisi individu, seperti kondisi ekonomi. Contohnya, mencuri dan menipu. Selanjutnya ada penyimpangan sistemik, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus disertai organisasi khusus. Contohnya apa sih? Contohnya bullying saat masuk organisasi. Dalam masa remaja, peran orang tua sangatlah penting karena segala sesuatu yang dilakukan di lingkungan itu dimulai dari keluarga. Orang tua juga harus bisa memberikan pendekatan emosional kepada anak agar anak segan untuk bercerita ketika ia mempunyai masalah di sekolahnya. Memiliki kesulitan dalam belajar dan ketika merasa diasingkan oleh lingkungannya. Terkadang hal-hal negatif yang dilakukan anak dikarenakan tidak harmonisnya hubungan antara orang tua dan anak. Seperti jarang diperhatikan, orang tua yang cuek, orang tua yang sibuk, dan terlalu mengakang. Mereka melakukan hal-hal yang menyimpang karena ingin mendapat perhatian dari orang tuanya, ingin mendapat kasih sayang, ingin mendapat pengakuan dan kepercayaan diri dari orang tuanya. Pada dasarnya, keluarga merupakan lingkungan yang sangat penting bagi remaja untuk belajar bersosialisasi. Lingkungan keluarga yang sehat dapat memunculkan perilaku positif pada remaja. Lingkungan keluarga yang sehat nampak dari adanya kelekatan antar seluruh anggota keluarga. Pengawasan dan dukungan, kontrol perilaku, komunikasi yang positif, melibatkan kasih sayang dalam berinteraksi, menekankan pada moral, serta kesempatan untuk mengekspresikan perasaan diri dalam lingkungan keluarga. Ketika hal-hal tersebut kurang terpenuhi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, remaja akan mengalami penyimpangan perilaku. Hal yang paling umum dilakukan oleh aparat penegak hukum saat mengatasi kenakalan remaja, di antaranya adalah menangkapnya dan memperingatkannya. Kemudian, untuk membuat jera mereka itu apa? Yaitu dengan cara memanggil orang tua dari remaja tersebut. Maka yang paling malu dari tindakan kenakalan remaja tersebut adalah orang tua dan keluarga dari remaja tersebut. Apalagi jika sang anak melakukan kenakalan remaja sampai ke soal pidana, maka ia bisa saja dihukum penjara dengan kelas sel anak. Baik, saya Ria Sugiyarti. Sampai sini perjumpaan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.